Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini, khususnya di XAU USD bertepatan dengan hari Selasa 24 Oktober 2023. Seperti biasa ya, satu hari kemarin kita sudah melewati di awal pekan ini. Kita awali dari review satu hari kemarin dengan analisa yang sudah kita mappingkan satu hari kemarin. Kalau kita amati pergerakannya dari sisi tren bergerak naik, kemudian ada puncak yang sudah mulai terhenti di sana. Ada loss momentum, ada rejeksi, kemudian ada konfirmasi merah yang cukup signifikan di sana sehingga berpeluang akan terkoreksi turun. Kita perkirakan turunnya ini di warna merah ini ya, sekitar 1954. Kemudian akan kembali terkoreksi dengan simulasinya, ternyata hanya sampai di harga terendahnya di awal pagi sudah 1961, kemudian terkoreksi di 1964, kemudian setelah itu kembali naik ya. Satu posisi yang kita tempatkan di sana berada di atas ya, dengan harga 1972.37 untuk buy-nya. Jadi buy-nya kita sudah menempatkan di area ini 1972.37. Bagaimana kita menempatkan posisi buy di sana, analisa bisa dilihat satu hari kemarin. Kemudian target yang pertama yang terdekat di 1978 sekaligus menjadi area uji di sana. Kemudian target berikutnya di 1986. Ya, kalau kita lihat di sana bullish sudah mulai terhenti, sudah mulai berkurang kekuatan momentumnya. Kemudian mencoba kembali naik gagal dan ditutup dengan bearish engulfing di sana. Yang mana ini bisa mengindikasikan kekuatan bullish yang mulai berkurang dan akan berganti menjadi bearish. Perjalanan waktu terus bergerak hingga ditutup ya tidak jauh dari bukaan satu hari kemarin ya. Artinya tidak ada tren yang signifikan di sana. Satu hari kemarin kalau kita lihat ya dari peluangnya satu posisi ya dengan target pertama di 600 sekian sampai di puncaknya di 1000 sekian ya. Tentu ini adalah salah satu poin yang penting yang kita harus catat di sana. Satu target sudah tercapai meskipun tidak mencapai target berikutnya, setidaknya untuk harian sudah memenuhi syarat untuk target kita. Baik, selanjutnya kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan bagaimana peluang berikutnya. Kita lihat di time frame H4 dulu ya. Di time frame H4 kalau kita amati sama seperti yang kemarin, masih berada di baris turun ya, akan berusaha untuk bergerak turun. Sekalipun tren sebelumnya kuat naik, namun dari sisi puncak sudah mulai berat ya. Seller sudah mulai muncul di sana, buyer mulai berkurang, mulai ada keraguan di titik puncaknya dan mulai akan bergerak turun. Dari historinya yang ada, dari candle per candle yang terbentuk di satu hari kemarin, setidaknya ada petunjuk bearish ini lebih mendominasi ya, sekalipun kecil ya, tetapi sudah mulai mendominasi. Dari sisi baris candle dari puncak ke bawah ini sudah menuju ke bawah ya, sekalipun nanti kita akan uji berikutnya ya di level terdekatnya. Yang jelas ada peluang ya, mulai ada peluang untuk bergerak berbalik ya, dari tren naik menjadi turun ya. Tentunya nanti kita akan uji, kita akan lihat dari strukturnya, bagaimana kita menentukan strukturnya. Kita tarik dari yang terdekat dulu, dari saya anggap ini yang paling datar, kemudian terkoreksi ya, setelah itu kembali naik,
kemudian terkoreksi lagi di ini retest, kemudian naik, sudah tidak mampu menembus swing yang baru, tidak mampu menembus swing high yang baru, sehingga ke depan kita nanti akan menunggu hingga break dari swing low yang terdekatnya. Kita akan tunggu break di sana untuk mengkonfirmasi ya kekuatan bearish ini sudah mulai betul-betul lebih kuat di sana. Kemudian dari sana nanti kita akan uji dengan area retestnya lagi ya. Kita uji dengan area levelnya di sana. Apakah mampu menembus atau justru akan kembali jatuh. Satu struktur baru akan terbentuk jika nanti sudah mulai membentuk swing low yang baru ya. Tetapi sebaliknya di area ini kan juga levelnya di sana. Kalau kita lihat di level ini kalau tidak mampu menembus, maka bisa jadi akan kembali naik sehingga terbentuklah double bottom. Oke, kira-kira seperti ini. Area pertama untuk mengujinya adalah di level dekatnya, kemudian di sana. Apakah nanti menembus atau tidak, kembali ke perjalanan candle yang nanti kita akan ikuti ya. Kita akan ikuti setapak demi setapak, tahap demi tahap, candle per candlenya, sehingga peluang dua-duanya ada. Ini kalau kita harian ya, kalau kita swing beda lagi nanti ya. Jadi jangan disamakan. Mungkin ada yang ini nanti akan setelah terkoreksi kembali naik sampai di sekian ya, atau bahkan ada yang nanti akan turun sampai di sana ya. Ya boleh-boleh saja punya setup yang berbeda. Nah, sekarang kita menempatkan entry point-nya. Kita ukur, kita lihat dari running itu ke levelnya sekitar 800-nya. Sekitar 800 ya. Di atas juga 800, sehingga ini posisinya berada di tengah-tengah ini agak repot juga ya kita menempatkan posisinya. Dari atas kita kasih space, dari bawah kita juga kasih space. Kemudian untuk targetnya kita lihat apakah cukup ya. Kalau terlalu dekat, terlalu rendah jangan. Oke. Semuanya masih realistis dan bisa kita dapatkan peluangnya. Sehingga pertama kita kita arahkan dulu ini. Nanti kalau dia tidak mampu menembus supportnya, maka dia akan kembali bergerak naik. Nah, kita menempatkan entry point kita yang terdekat saja. Agak turunkan sedikit. Di bawah kita menempatkan 1969 ya. Tidak usah takut kita menempatkan posisi, yang penting kita sudah mempersiapkan simulasi atau kita mempersiapkan bagaimana recovery-nya, bagaimana kita meminimalisir tingkat kerugian. Seorang trader yang matang, dia bukan takut dengan entry-nya, tetapi dia sudah siap dengan segala kondisinya. Sell kita tempatkan di 1969. Kemudian target yang terdekat di mana ya? Kita targetkan yang terdekat di supportnya di sini ya. Kira-kira sekitar 500, mungkin sekitar 500 kita hitung. Sekitar 500 dari titik entry-nya. Oke. Target kita tempatkan di 1964. 1964.43. Bagaimana kita menempatkan posisi di sana? Sekali lagi kita mengambil space yang kecilnya hingga di area support dan resistennya. Kemudian untuk target berikutnya, ketika dia masih kuat, dia bergerak turun, kita akan tempatkan di 1958, sekitar 600-an ya.
Target yang kedua kita tempatkan di 1958. Sementara untuk maksimum hari ini, untuk maksimum jenuh hari ini, kita akan perkirakan hingga mendekati 1949. Kita coba untuk ukur dari daily range di beberapa hari terakhir ya. Oke, kita kira-kira kalau kita tempatkan maka persis di situ, berada di area jenuhnya, area jenuh jual. Kita tempatkan di 1949. Kita tandai dengan warna yang lebih terang. Oke, kita tandai dengan warna yang lebih terang. Kemudian di sisi atas, dari sisi atas kita menempatkan posisi buy 1976. Buy 1976.90. Target terdekat kita tempatkan di 1982 sekitar 600-an ya. Ini target yang pertama. Target pertama kita tempatkan di 1982.51 ya. Kemudian untuk target berikutnya kita tempatkan mendekati puncaknya ya, kita tempatkan di 1990. Ini target yang kedua 1990. Target yang kedua pula ini sebagai area uji atau resisten berikutnya. Bahkan ini nanti bisa kita jadikan sebagai mendekati area jenuhnya. Area jenuh kita tempatkan di puncaknya, di level puncaknya di 1997. Ini area jenuhnya. Area jenuhnya ditempatkan 1997 poin sekian ya. Sebagai bentuk kehati-hatian kita kasih warna yang nyala ya. Ini mudah-mudahan kita nanti menemukan peluang terbaiknya, bisa mempertahankan konsistensi kita untuk terus growing dalam modal kita dan aset kita. Bagi teman-teman yang sudah ada rencana trading, silahkan kembali ke style masing-masing. Bagi teman-teman yang baru dan belum menemukan petunjuk ya, setidaknya kita bisa membandingkan, meraba, dan nanti kita menentukan sesuai dengan trigger masing-masing. Kurang lebihnya terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.